Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di sini kami akan menjelaskan terkait AUM-PTSDL yang kita pelajari di mata kuliah pemahaman individu teknik non-tes. Nah, sebelum masuk materi, perkenalkan, saya Kunini Salfida. Kemudian ada kawan-kawan saya yang akan turut menjelaskan, yaitu ada Lulu Ilmaknur, kemudian ada Novita Trihapsari, kemudian ada Pratama Nurbelian Sukma, dan ada Tita Nurfajar. Apa saja yang akan kita pelajari di AUM-PTSDL? Yang pertama adalah tentang pengertian dari AUM-PTSDL, manfaat, kemudian fungsi, kelebihan dan kekurangan, macam-macam dari AUM-PTSDL, peran konselor, langkah penyusunan, langkah pengadministrasian, dan keterangan tambahan lainnya, yakni ada jenis dan format layanan. Yang pertama, pengertian AUM-PTSDL. Nah, AUM-PTSDL adalah alat ungkap masalah yang merupakan instrumen pelayanan bimbingan dan konseling yang digunakan untuk mengungkapkan aspek diri individu yang kemudian digunakan untuk keperluan layanan bimbingan dan konseling. Nah, aspek-aspek di sini adalah komponen-komponen yang mempengaruhi proses pembelajaran dalam kegiatan belajar siswa, yaitu yang pertama ada prasyarat penguasaan materi pelajaran yang disingkat dengan P. Kemudian yang kedua, keterampilan belajar yang disingkat dengan T. Yang ketiga adalah sarana belajar yang disingkat dengan S. Kemudian kondisi diri pribadi yang disingkat dengan D. Kemudian yang terakhir adalah kondisi lingkungan dan sosio-emosional yang disingkat dengan L, dan tersusunlah AUM-PTSDL. Nah, AUM-PTSDL ini disusun dengan sederhana dan mudah untuk mengkomunikasikan terkait mutu belajar dan masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didik dalam kegiatan belajar. Nah, di dalam AUM-PTSDL ini mengungkapkan item-item permasalahan individu dalam belajar yang berpatok pada format dan kandungan isi Survey of Study Habits and Attitude yang disingkat dengan SSHA. Kemudian apa saja manfaat dari AUM-PTSDL? Yang pertama, memudahkan peserta didik mengungkapkan masalah belajarnya. Kemudian dari sisi guru BK, guru BK bisa mengenal peserta didik yang membutuhkan bantuan segera yang berhubungan dengan belajar. Kemudian yang ketiga, membantu peserta didik yang bermasalah dalam menyelesaikan masalah belajarnya. Yang keempat, AUM-PTSDL ini bermanfaat sebagai dasar penyusunan program pelayanan bimbingan dan konseling. Kemudian membantu guru BK dalam menentukan layanan bimbingan konseling apa yang akan digunakan terkait menyelesaikan masalah belajar. Bismillah, halo teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari AUM-PTSDL. Yang pertama, membantu konselor dalam menentukan layanan bimbingan dan konseling, khususnya yang berkaitan dengan masalah belajar. Yang kedua, mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan siswa. Yang ketiga, membantu peserta didik yang bermasalah atau memiliki kesulitan dalam menyelesaikan masalah belajarnya. Yang keempat, sebagai dasar penyusunan program pelayanan konseling agar peserta didik ini berkembang secara utuh, secara optimal, sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan dari AUM-PTSDL. Kelebihannya ini ada 6. Yang pertama, proses pelaksanaan bersifat efisien. Karena pelaksanaan AUM-PTSDL dapat dilakukan baik secara individual, kelompok, maupun klasikal, sehingga konselor dapat memperoleh data yang banyak dalam waktu yang singkat. Yang kedua, akurasi data AUM-PTSDL memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi. Hal ini dibuktikan melalui uji validitas dan reliabilitas yang telah dilakukan oleh
Profesor Prayitno dan kawan-kawan sebagai tim pengembang AUM PTSDL. Yang ketiga, dari segi fungsi memudahkan peserta didik mengemukakan mutu belajar dan masalah belajar yang dimiliki. AUM PTSDL ini menyediakan butir mutu belajar dan permasalahan belajar yang banyak, sehingga peserta didik ini lebih mudah untuk mengenali mutu belajarnya saat ini maupun permasalahan belajar yang sedang atau pernah dialaminya. Yang keempat, pengelompokan sistemasi mutu belajar dan jenis masalah memudahkan analisis dan sintesa data. Jadi pada AUM PTSDL ini, sistemasi mutu belajar dan jenis masalah dikelompokkan dalam berbagai bidang, sehingga mempermudah konselor untuk melakukan analisis dan sintesa data serta merumuskan kesimpulan mutu belajar dan masalah belajar yang dialami oleh peserta didik. Yang kelima, tersedianya software program pengolahan AUM PTSDL. Yang ini akan mempermudah dan mempercepat konselor melakukan proses pengolahan AUM PTSDL. Yang keenam, memiliki banyak manfaat. Di antaranya, konselor lebih mengenal mutu belajar dan memahami masalah peserta didik yang membutuhkan bantuan dengan segera. Konselor juga memiliki peta mutu belajar individu maupun kelompok. Hasil AUM PTSDL dapat digunakan sebagai landasan penetapan layanan BK belajar yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik atau siswa. Dan siswa juga dapat memahami kualitas mutu dan masalah belajar yang dialaminya dan mengetahui apakah dirinya ini memerlukan bantuan atau tidak. Lalu ada kelemahan dari AUM PTSDL. Yang pertama, membutuhkan waktu yang banyak untuk pengelolaan hasil. Karena jumlah butir pernyataan dari AUM PTSDL ini banyak, waktu yang dibutuhkan untuk mengolah hasilnya juga lebih lama. Yang kedua, data yang diungkapkan masih bersifat umum, berbentuk peta, mutu belajar, dan masalah belajar. Sehingga untuk mendalami pemahaman terhadap mutu dan masalah belajar individu atau peserta didik, guru BK perlu mengkombinasinya dengan metode asesmen yang lain. Materi selanjutnya yaitu macam-macam atau jenis-jenis AUM PTSDL. AUM PTSDL ini dibagi menjadi 4 format, yang mana pembagian 4 format tersebut dengan memperhatikan ruang lingkup dan kondisi belajar siswa. 4 format tersebut meliputi yang pertama, format 1 untuk mahasiswa, format 2 untuk anak SLTA, format 3 untuk siswa SLTP, dan format 4 untuk siswa SD. Selanjutnya yaitu peran konselor. Peran konselor dalam proses AUM PTSDL ini dapat dibagi menjadi 4 peran, yaitu perencana, pelaksana, melakukan pengolahan data kuantitatif, serta melakukan tindak lanjut dari hasil asesmen. Yang pertama, konselor sebagai perencana, yaitu konselor menetapkan tujuan pelaksanaan, menetapkan peserta didik sebagai sasaran, menyediakan buku dan lembar jawaban AUM PTSDL sesuai jumlah peserta didik, serta membuat satuan layanan untuk AUM PTSDL. Lalu yang kedua, konselor sebagai pelaksana, yaitu konselor memberikan verbal setting atau menjelaskan tujuan, manfaat, dan juga kerahasiaan data AUM PTSDL. Selain itu, guru BK atau konselor juga memandu peserta didik dalam mengerjakan, sehingga dapat dipastikan seluruh peserta didik dapat mengisi AUM PTSDL dengan benar. Lalu peran konselor yang ketiga yaitu melakukan pengolahan data kuantitatif, mulai dari menghitung hasil dengan menggunakan format yang spesifik, menetapkan peringkat presentase, membuat grafik presentase masalah belajar dan mutu belajar, serta membuat deskripsi analisis kualitatif masalah belajar dan mutu belajar sebagai hasil AUM PTSDL. Lalu peran konselor yang terakhir yaitu melakukan tindak lanjut dari asesmen dengan membuat program layanan BK yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Nah, menurut Prayitno, hasil pengolahan terhadap
AUM PTSDL ini dapat ditindaklanjuti oleh guru BK melalui berbagai layanan, antara lain 1. Layanan orientasi dan informasi, 2. Layanan penempatan dan penyaluran, 3. Layanan konseling individual, dan 4. Layanan bimbingan dan konseling kelompok. Ini adalah penjabaran dari masing-masing format. Nah, AUM PTSDL ini mempunyai beberapa komposisi bidang masalah. Yang pertama, prasyarat penguasaan materi pelajaran, lalu ada keterampilan belajar, yang ketiga, sarana belajar, yang keempat, diri pribadi siswa atau mahasiswa, dan yang kelima, lingkungan belajar dan sosio-emosional. Nah, masing-masing format ini mempunyai jumlah item yang berbeda. Untuk format 1 mempunyai jumlah item 165, sama dengan format 2 untuk SLTA. Jumlah itemnya juga 165. Sedangkan untuk format 3 untuk SLTP, jumlah itemnya 145, dan untuk format 4 untuk siswa SD, jumlah itemnya 96. Halo teman-teman, saya Novita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah penyusunan dari instrumen AUM PTSDL. Yang pertama, ketika kita akan menyusun instrumen AUM PTSDL itu harus mencantumkan judulnya terlebih dahulu. Jadi, instrumen apa yang akan kita gunakan? Kalau misalkan kita ingin menggunakan AUM PTSDL, ya kita cantumkan instrumen AUM PTSDL. Kemudian yang kedua adalah bidang materi instrumen atau bidang masalah yang akan diungkap. Seperti namanya bahwa AUM PTSDL itu memiliki 5 bidang yang akan diungkap dalam instrumen ini, yaitu karena P, T, S, D, dan L. Nah, P-nya ini adalah prasyarat penguasaan materi pelajaran, kemudian T-nya adalah keterampilan belajar, S-nya adalah sarana belajar, D-nya adalah diri pribadi, dan yang kelima L-nya adalah lingkungan belajar. Nah, kemudian masing-masing item dari bidang masalah ini memiliki jumlah yang berbeda-beda, bergantung dari jenjang yang akan diujikan. Misalkan pada jenjang SLTA jumlah itemnya itu adalah 165, sedangkan pada SMP nanti jumlah itemnya adalah 145. Dan masing-masing item dari setiap bidang masalah itu juga memiliki jumlah yang berbeda. Selanjutnya adalah menyusun item instrumen AUM PTSDL. Nah, sebenarnya letak perbedaan antara instrumen satu dengan instrumen yang lain seperti yang pernah disampaikan oleh Bu Naning adalah terletak pada pengembangannya. Ini sedikit berbeda mungkin dengan instrumen yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu wawancara, observasi, dan sebagainya. Karena kalau untuk AUM itu biasanya sudah ada di lapangan, jadi instrumennya guru BK hanya menggunakannya saja. Nah, instrumen tersebut biasanya berisi mengenai daftar-daftar pernyataan yang akan mengungkap masalah siswa. Masalahnya khususnya adalah masalah berkaitan dengan belajar. Nah, salah beberapa contoh dari item-item tersebut diantaranya adalah seperti ini, akan saya bacakan. Yaitu misalkan pada item 001 berbunyi pelajaran untuk menyelesaikan pekerjaan rumah atau PR belum saya kuasai. Kemudian item 002 adalah untuk menerima bahan pelajaran baru, saya mengulangi bahan pelajaran yang telah diberikan guru. Kemudian 003, pelajaran yang diberikan tidak berurutan dan tidak jelas, dan seterusnya. Dan itu jumlah item itu bergantung pada jenjang yang akan diujikan dari AUM PTSDL ini. Misalkan untuk jenjang SLTA, otomatis item yang berisi pernyataan-pernyataan tersebut berjumlah 165. Begitu juga dengan SMP ataupun SD yang memiliki jumlah masing-masing dari masing-masing bidang masalah yang akan diujikan. Nah, selanjutnya dalam letak pengembangannya, kan kalau misalkan AUM PTSDL, guru BK bisa langsung menggunakannya. Hanya saja ketika mungkin mau mengembangkannya sama dengan
mungkin instrumen-instrumen lain yang sudah kita pelajari dalam mata kuliah PU non-tes. Di antaranya adalah terdiri dari langkah uji coba, kemudian alat pengumpul data, dan subjek uji coba. Nah, dari langkah uji coba ini kita menerapkan dulu AUM PTSDL yang sudah ada. Kemudian kita lengkapi dengan alat pengumpul data yang lain, misalkan dengan angket terbuka atau mungkin yang lainnya. Kemudian itu nanti kita ujikan kepada subjek uji coba, misalkan mungkin mahasiswa, mungkin siswa SLTA ataupun SLTP dan lain sebagainya. Nah, setelah diuji cobakan kepada subjek, kemudian AUM tersebut dianalisis. Dan selanjutnya setelah dianalisis, masuklah ke tahap revisi. Seperti mata kuliah PI non-tes, bahwa ketika ingin mengembangkan instrumen, otomatis kita juga harus setelah revisi itu harus melakukan uji validasi, diantaranya uji validasi secara teoritik, secara empirik, dan sebagainya. Kita harus mendapatkan penilaian dari para ahli terlebih dahulu terhadap hasil-hasil revisi. Kemudian kita kita menentukan validator yang akan ditunjuk untuk menilai revisi AUM PTSDL tersebut. Ketika sudah ada validator, kemudian hasil tersebut dianalisis kembali. Nah, ketika ada perbaikan, direvisi kembali sampai berulang, sampai nanti menemukan produk dari AUM PTSDL yang baru dan bisa digunakan. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu tadi secara teknis dalam penyusunan AUM PTSDL ya. Selanjutnya dalam melaksanakannya, untuk AUM PTSDL dalam teksnya itu juga harus dicantumkan mengenai cara mengisi atau mengerjakan dari AUM PTSDL itu sendiri. Pasti teman-teman juga pernah melakukan tes, dan di situ pasti dalam buku tes itu ada petunjuk mengerjakan tes. Nah, sama halnya dengan AUM PTSDL. Di sini terdapat petunjuk mengenai bagaimana cara siswa itu mengerjakan AUM PTSDL. Berikut akan saya bacakan contoh dari AUM PTSDL untuk SLTP. Cara mengerjakan petunjuk, pada halaman-halaman berikut ini Anda akan menemukan 145 butir pertanyaan tentang kegiatan belajar siswa. Untuk setiap pernyataan disediakan 4 kemungkinan respon, yaitu jarang atau J, kadang-kadang atau K, pada umumnya atau U, dan selalu atau L. Dalam memberi respon, setiap pernyataan Anda diminta memberikan tanda silang pada salah satu huruf J, K, U, atau L untuk setiap nomor pernyataan pada lembar respon yang telah disediakan, dan seterusnya. Nah, dari petunjuk pengerjaan tersebut, maka diharapkan siswa dapat mengetahui apa yang harus dia lakukan terhadap buku soal dan lembar jawaban yang dia miliki. Selain itu juga pastinya nanti akan dijelaskan oleh guru BK kembali. Yang kedua adalah lembar jawaban respon terpisah, artinya antara buku soal dan lembar jawaban itu tidak disatukan, maksudnya dipisahkan, sehingga nanti buku soal tidak tercoret-coret, sehingga siswa bisa fokus terhadap lembar jawabannya. Yang ketiga adalah waktu pengerjaan. Nah, dalam pengerjaan AUM PTSDL ini tidak ada waktu ketat untuk mengerjakan berapa menit gitu, tapi biasanya kisaran untuk mengerjakan adalah 40 menit gitu. Kemudian dalam pelaksanaannya, konselor juga menyampaikan cara pengolahan dan hasil dan penggunaannya. Nah, maksudnya di sini cara pengolahan dan hasil serta penggunaannya itu adalah siswa diberi pengarahan terlebih dahulu bahwa apa yang mereka kerjakan sih gitu. Artinya mereka punya bayangan apa yang sedang saya kerjakan, dan diharapkan dengan demikian siswa itu bisa mengetahui tujuan guru BK mengadakan tes ini itu apa, yaitu bahwa ingin membantu mereka, ingin membantu untuk menyelesaikan permasalahan mereka, melakukan tindak lanjut ketika ditemui sebuah masalah terhadap pembelajaran ataupun terhadap proses belajar yang mereka lakukan. Nah, hasilnya nanti akan diketahui kapan, kemudian tindak lanjutnya seperti apa, dan itu sebaiknya juga perlu disampaikan walaupun tidak secara detail pada saat
siswa sebelum mengerjakan AUM PTSDL tersebut. Masuk ke slide berikutnya, yaitu mengenai langkah pengadministrasian dari AUM PTSDL. Jadi langkah pengadministrasian ini seperti prosedur keseluruhan dari AUM PTSDL ini dari tahap awal sampai dengan tahap akhir, yaitu yang pertama adalah tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini meliputi menetapkan waktu, sasaran, dan jumlah peserta didik. Artinya kapan, siapa, dan berapa siswa yang akan mengerjakan AUM PTSDL ini. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan buku AUM PTSDL, lembar jawaban, dan ruang yang tenang dan nyaman. Jadi selain mempersiapkan waktu, kemudian subjek yang akan dijadikan partisipan untuk mengerjakan AUM PTSDL, guru BK juga harus menyiapkan peralatannya ataupun sarana dan prasarannya terlebih dahulu. Di antaranya adalah buku, kemudian lembar jawab ataupun ruang yang nyaman. Selanjutnya adalah tahapan yang kedua, yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan ini seperti yang teman-teman dapatkan kurang lebih dalam praktikum PI test ya. Praktikum PI test di antaranya adalah memberikan verbal setting. Verbal setting itu di antaranya adalah menyatakan menanyakan kabar, kemudian menyatakan bahwa hari ini kita akan mengadakan tes ataupun kita akan mengerjakan soal yang bertujuan untuk apa, kemudian dan sebagainya. Jadi tujuan, kemudian ini sedang melakukan apa, itu penjelasan-penjelasan singkat sebagai pengantar kepada siswa itu perlu dicantumkan. Kemudian meminta individu menyiapkan alat tulis. Nah, jadi sebelum mereka mengerjakan, sama halnya dalam tes juga, dalam PI test, jadi juga harus mempersiapkan alat tulis, kemudian membagi buku dan lembar jawab, kemudian diikuti dengan memberikan instruksi cara pengerjaan. Jadi jangan lupa untuk membimbing siswa dalam mengerjakan, jadi jangan membagikan kemudian meninggalkan, kemudian tidak ada pengantar ataupun tidak ada kalimat-kalimat yang bisa menjelaskan, takutnya nanti siswanya malah bingung dan mengerjakannya asal-asalan. Kemudian menginformasikan mengenai AUM PTSDL, ya berkaitan dengan AUM PTSDL itu apa, kemudian fungsinya sebagai apa dan sebagainya. Selanjutnya adalah memeriksa ketepatan cara mengisi AUM. Ketika nanti mungkin siswa sudah mengerjakan, guru BK harus memantau juga pengerjaannya apakah sudah benar ataupun belum. Nah, yang terakhir adalah mengumpulkan kembali buku dan lembar jawaban hasil pengisian. Setelah semuanya sudah dikerjakan oleh siswa, maka buku dan lembar jawab hasil pengisian juga harus dikumpulkan kembali untuk kemudian mengikuti proses pengolahan data selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah dalam pengadministrasian, yaitu yang ketiga, pengolahan hasil. Di sini dalam pengolahan hasil tersebut itu sebenarnya dalam AUM PTSDL itu ada yang secara manual, namun ada juga secara otomatis. Nah, yang secara otomatis ini sama halnya seperti statistik, di mana kita dapat menggunakan pemrograman atau aplikasi yang memang diperuntukkan untuk menghitung analisis data dari AUM PTSDL. Nah, sedangkan untuk secara manual, maka kita harus menghitung dengan perhitungan atau format khusus, kemudian kita memasukkan rumus dan menghitungnya secara manual. Poin yang kedua selanjutnya yaitu pengolahan hasil AUM PTSDL harus dilakukan paling lambat 1 minggu setelah pengisian. Maksudnya adalah ketika guru BK itu sudah mendapatkan data mengenai AUM PTSDL, maka sesegera mungkin diproses atau ditindaklanjuti untuk segera didapatkan hasilnya. Karena berkaitan dengan poin yang ketiga, yaitu menjunjung asas kekinian, di mana apa yang kita peroleh itu harus update. Artinya bukan AUM PTSDL yang sudah dikerjakan oleh siswa atau data yang sudah didapatkan bulan-bulan yang lalu kemudian baru hitung dan
diberitahukan hasilnya saat ini, namun beberapa minggu setelah siswa itu mengungkapkan permasalahannya melalui AUM PTSDL, sesegera mungkin itu diproses dan sesegera mungkin mereka tahu hasilnya, kemudian guru BK berupaya untuk menindaklanjuti supaya permasalahan belajar itu tidak berlarut-larut. Nah, kemudian berkaitan dengan sebelumnya tadi menggunakan format pengolahan khusus, ya memang karena jika secara manual pastinya memiliki format ataupun ketentuan-ketentuan khusus, rumus-rumus khusus yang harus diikuti untuk mendapatkan hasil. Berganti ke step selanjutnya, yaitu mengenai analisis pengolahan hasil, di mana analisis pengolahan hasil ada dua, yaitu analisis pengolahan hasil mutu belajar dan analisis pengolahan hasil masalah belajar. Nah, untuk analisis mutu belajar yang perlu dilakukan konselor pada langkah yang pertama, yaitu konselor harus mengelompokkan atau menuliskan butir-butir mutu belajar yang dipilih untuk setiap bidang hasil penggunaan kunci K1 dan K2. Kunci K1 dan K2 ini merupakan kunci yang dipegang oleh guru BK untuk nantinya mengidentifikasi bagaimana mutu belajar ataupun bagaimana permasalahan belajar yang dialami oleh siswa. Nah, selanjutnya langkah yang kedua adalah membuat kesimpulan mutu belajar untuk setiap bidang berdasarkan pernyataan mutu belajar yang dipilih. Jadi setelah guru BK memilih beberapa mutu belajar, kemudian ditarik kesimpulan. Langkah yang ketiga yaitu membuat grafik persen untuk mutu belajar berdasarkan hasil perhitungan persentase pada kolom format pengolahan. Jadi dibuat grafik persentase dari perhitungan mutu belajar yang sudah diproses. Langkah yang keempat yaitu dibikin rata-rata, membuat grafik persentase rata-rata mutu belajar berdasarkan hasil perhitungan. Dan yang kelima adalah membuat peringkat dari hasil persentase rata-rata tadi. Jadi setelah dibikin rata-rata, di peringkat mana mutu belajar bidang yang tinggi, mana mutu bidang belajar yang tinggi dan mana mutu bidang belajar yang rendah, seperti itu. Kemudian untuk yang analisis masalah belajar, langkah-langkahnya hampir sama dengan analisis mutu belajar, hanya saja perbedaannya adalah langkah yang pertama untuk masalah belajar, analisis masalah belajar itu konselor harus mengelompokkan atau menuliskan butir-butir masalah ya yang dipilih untuk setiap bidang hasil penggunaan kunci masalah atau KM. Tidak lagi menggunakan kunci K1 dan K2 karena untuk K1 dan K2 itu penggunaannya untuk mutu belajar, sedangkan kunci masalah menggunakan KM untuk kunci masalah gitu. Kemudian yang kedua adalah membuat kesimpulan, sama dengan langkah analisis mutu belajar, membuat kesimpulan dari masalah di setiap bidangnya. Kemudian langkah yang ketiga adalah membuat grafik persentase mengenai permasalahan yang dihitung pada kolom format pengolahan. Yang selanjutnya adalah membuat grafik rata-rata, persentase rata-rata dari masalah berdasarkan perhitungan pengolahan data. Yang kelima adalah membuat peringkat mengenai hasil persentase rata-rata kolom tadi, mulai dengan masalah yang tinggi ataupun tingkat masalah yang tinggi ataupun sampai dengan tingkat masalah yang rendah, seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai format pengolahan hasil AUM PTSDL yang dilakukan secara perhitungan biasa atau manual. Di sini dituliskan bahwa skor ideal dari masing-masing ini untuk total item 165 itu ada P sebesar 2 kali 20 atau 40, sedangkan untuk T atau keterampilan belajarnya itu 2 kali 75 sama dengan 150. Untuk S atau sarana belajarnya itu adalah 2 dikali 15 sama dengan 30. D-nya itu ada 2 dikali 30 sama dengan 60, dan L-nya atau lingkungan belajarnya yaitu 2 dikali 25 sama dengan 50. Nah, jumlah keseluruhannya itu adalah 330. Rumus dari pengolahan AUM PTSDL secara manual ini adalah
2 dikali K1, kemudian ditambahkan dengan K2. Berlanjut ke tabel selanjutnya, yaitu di situ dituliskan format pengolahan AUM PTSDL. Bisa dilihat ada beberapa kolom yang nantinya harus diisi oleh guru BK untuk mengetahui hasil dari AUM PTSDL yang dimiliki oleh siswa atau permasalahan belajar yang dimiliki oleh siswa, berapa banyak, berapa persen dan sebagainya, itu dihitung dari tabel ini. Nah, saya akan menjelaskan masing-masing kolom. Yang pertama itu adalah kolom pertama, itu ada bidang masalah, sudah jelas ya, untuk P, T, S, D, dan L. Untuk keseluruhan item berjumlah 160. Untuk kolom yang kedua, itu diisi dengan skor yang diperoleh dari tiap bidang. Nah, untuk kolom yang kedua ini tadi digunakan rumus yang saya sebutkan tadi, yaitu 2 dikali K1 ditambahkan dengan K2. Nah, kunci K1 dan K2 ini digunakan secara bersamaan untuk mengungkap mutu belajar baik yang dimiliki oleh siswa. Artinya ketika siswa itu menjawab jawaban yang baik, maka kita gunakan kunci 1 dan kunci 2. Sedangkan ketika nanti siswa menjawab dengan jawaban yang kurang baik atau tidak baik, maka nanti akan kita gunakan kunci masalah atau KM yang akan mengindikasikan permasalahan belajar yang dimiliki oleh siswa tersebut. Lanjut ke kolom yang ketiga, yaitu ada mutu dan persentasenya. Itu diisi dengan cara isi kolom 2 dibagi skor ideal tiap bidang masalah dikalikan dengan 100%. Artinya skor keseluruhan dari bidang masalah tadi dibagi dengan skor idealnya, kemudian dikalikan 100%, karena yang dicari adalah persentase dari mutu belajarnya. Selanjutnya pada kolom yang keempat, yaitu rata-rata. Cara menghitungnya adalah dengan isi skor pada kolom kedua dibagi dengan jumlah skor yang diperoleh, kemudian dikali dengan 100%. Artinya jumlah yang ada di kolom kedua, yaitu jumlah skornya, dibagi dengan jumlah skor yang diperoleh dari masing-masing bidang, kemudian dikalikan dengan 100% gitu. Kemudian yang kelima yaitu mengenai nomor. Nah, nomor ini diisi dengan nomor masalah yang dialami atau dipilih pada lembar jawaban untuk setiap bidang masalah. Nah, ini kita gunakan kunci M, di mana kunci M ini akan mengindikasikan bahwa siswa tersebut memiliki masalah belajar atau tidak. Untuk kolom nomor 5 ini diisi dengan nomor-nomor yang diindikasikan bahwa siswa itu memiliki masalah dengan nomor item tersebut. Misalkan, tadi kan saya sudah sebutkan bahwa item 001 menyatakan bahwa siswa mengerjakan PR setelah mendapatkan tugas dari guru dengan segera, misalkan. Ketika siswa nanti itu menjawab jarang, nah mungkin itu nanti bisa mengindikasikan masalah belajar yang dialami oleh siswa. Itu nanti kita berpedoman pada kunci M, kemudian kita tuliskan nomor item berapa saja yang kira-kira siswa itu memiliki masalah dengan proses belajarnya, yang kira-kira tidak sesuai. Terus kemudian yang kolom yang nomor 6 itu diisi dengan jumlah masalah yang ada di kolom 5. Misalkan di kolom 5 siswa memiliki permasalahan dengan nomor item 002, 005, dan 007. Maka di kolom 6 nanti kita menuliskan sejumlah 3, karena di kolom nomor 5 tadi kita menuliskan yaitu nomor 2, nomor 5, dan nomor 7. Makanya itu jumlahnya 3, kita tuliskan di kolom nomor 6, Kemudian di kolom nomor 7 itu adalah berkaitan dengan permasalahan. Itu cara mengisinya adalah isi kolom 6 dibagi jumlah item setiap bidang masalah, kemudian dikali 100%. Jadi untuk kolom 6 itu jumlah item yang ada di kolom 6
Untuk kolom nomor 7 itu menghitungnya yaitu jumlah item di kolom 6 dibagi jumlah item dari setiap bidang masalah dikalikan dengan 100%. Nah, kemudian untuk kolom nomor 8 itu adalah dengan cara pada setiap kolom bidang masalah diisi hasil perhitungan. Jumlah masalah setiap bidang pada kolom 6 dibagi dengan keseluruhan 5 bidang masalah. Kemudian dikalikan 100% untuk mengetahui rata-rata masalah yang dialami oleh siswa dalam bidang belajarnya. Nah, keseluruhan nanti untuk mengetahui permasalahan belajar siswa sebanyak berapa persen itu dihitung dengan cara mengisi jumlah masalah untuk semua bidang dibagi 165 karena jumlah itemnya kan 165. Jadi permasalahannya ada berapa dibagi 165 dikalikan dengan 100%. Maka akan diperoleh persentase permasalahan yang dialami oleh siswa. Seperti itu. Nah, teman-teman, yang selanjutnya adalah penggunaan dari hasil AUM PTSDL. Nah, penggunaan data AUM PTSDL baik individu maupun kelompok itu dapat digunakan sebagai layanan dari beberapa jenis layanan dengan pendekatan atau format yang berbeda-beda. Nah, jenis layanan atau format yang digunakan adalah yang pertama, layanan orientasi dan informasi. Ya, mencakup layanan umum dan orientasi informasi khusus. Kemudian yang kedua adalah layanan penempatan atau penyaluran. Yang ketiga, layanan pembelajaran. Yang keempat, layanan konseling perorangan. Yang kelima, layanan bimbingan dan konseling kelompok. Nah, itu tadi teman-teman materi tentang AUM PTSDL yang sudah kelompok kami presentasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.